Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita kembali berjumpa di Minggu pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita di Minggu pagi hari ini yang menjadi ayat kunci kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kakak ambil dari ayatnya yang ke-9 bagian B dengan bunyi, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Kakak memberi tema, iman perwira yang membuat Yesus terkagum-kagum. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini terjadi di Kapernaum, di bagian utara Danau Galilea, setelah Yesus mengajar di depan banyak orang. Penulis Injil Lukas menceritakan tentang kisah seorang perwira di dalam kitab Injil, namun tidak tercantum namanya, tetapi menggambarkan sifat-sifat yang sangat mulia yang patut kita teladani dari zaman Yesus sampai sekarang ini. Nah, kisah ini mau mengajarkan kita tentang apa itu iman besar seperti yang dimiliki oleh seorang perwira ini kepada Yesus. Seorang perwira ini hanya satu-satunya laki-laki yang tertulis dalam kitab Injil yang mendapat langsung pujian dari Yesus. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Lukas sampai memasukkan periode ini ke dalam kitab Injil sebagai teladan kita sampai sekarang ini? Karena pada zaman Yesus, bangsa Romawi bukanlah bangsa yang mengenal Tuhan, tetapi bangsa Romawi adalah penyembah-penyembah berhala. Bangsa Romawi menyembah dewa-dewa yang sangat banyak. Apalagi jabatannya sebagai seorang perwira, orang yang latar belakangnya seorang militer, ya pasti dia sangat keras. Tetapi periode ini beda dari yang lain. Periode ini memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar dari sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang periode ini, sifat yang sangat mulia yang patut kita teladani dalam langkah kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sifat yang pertama, sekalipun dia seorang periode tinggi, tetapi dia sangat menghargai hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Nah, pada zaman Yesus, bangsa Romawi kalau memiliki hamba, dia tidak peduli, dia tidak menghargai. Nah, adik-adik di rumah pasti memiliki barang bekas yang tidak layak dipakai lagi, seperti pena, buku, ya, pena yang sudah tidak ada tinta. Pasti adik-adik tidak peduli lagi. Sama dengan buku bekas. Buku bekas yang sudah tidak layak dipakai lagi, pasti adik-adik sepelekan. Bahkan adik-adik membuang di tempat sampah. Ya, selesai. Tidak ada lagi. Bekas-bekas pulpen, bekas-bekas buku. Nah, perwira ini bisa saja dia menyepelekan, dia membiarkan hambanya yang sedang sakit keras ini sampai dia sekarat, lalu ia mati, lalu dia membuangnya. Tetapi periode ini beda dari yang lain. Periode ini memiliki hati yang sangat mulia. Dia sangat sayang kepada hambanya, sangat memperhatikan kepada hambanya. Kenapa? Mungkin saja karena hambanya ini adalah hamba yang sangat rajin, hamba yang sangat baik, hamba yang jujur, hamba yang pintar mengambil hati tuannya. Ya, bisa saja periode ini dia sudah membawa hambanya ini kemana-mana untuk berobat, untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi saat periode ini mendengar bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang, akhirnya periode ini menyuruh para tua-tua orang Yahudi untuk menemui Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Karena periode tahu dokter di atas segala dokter, tabib, Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sifat yang kedua, sekalipun dia bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, periode itu mengasihi bangsa Yahudi, bahkan mau berkorban membangun rumah ibadat Allah. Itu adik-adik kita bisa baca kembali di ayatnya yang keempat dan 5. Kedua bangsa ini saling bermusuhan, antara penjajah dan dijajah. Ya, bangsa ini bermusuhan bukan karena ada permasalahan, apakah itu pertengkaran atau masalah apa, tetapi bangsa ini, bangsa Romawi dengan bangsa Yahudi bermusuhan karena antar agama. Karena bangsa ini
kepercayaan kepada Tuhan berbeda. Bangsa Yahudi percaya kepada Yesus, bangsa Romawi penyembah berhala. Disitulah timbulnya permusuhan antara kedua bangsa ini. Tetapi seorang perwira ini beda dari yang lain. Dia dengan memiliki hati yang tulus membantu bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel, untuk membangun rumah ibadat mereka. Ya. Bukti kasih perwira ini bukan sekedar bahasa basi saja, bukan sekedar toleransi, bukan sekedar kata-kata saja, tetapi benar-benar dibuktikannya dengan rela menanggung sepenuhnya biaya pembangunan rumah ibadat Allah. Perwira ini tidak mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi bukti tindakan yang nyata. Sifat yang ketiga, sekalipun orang lain menganggapnya layak, tetapi dia dengan rendah hati menganggap dirinya sendiri tidak layak bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dari kata-kata seorang perwira ini sangat mengagumkan, sangat membuat kita sangat tergagum dengan kata-kata seperti ini. Orang lain menganggapnya bisa, tetapi dia sendiri mengatakan saya tidak layak. Sangat mengagumkan bagi diri kita yang kita patut teladani sampai sekarang ini. Nah, ada kontras yang sangat mengagumkan dalam kata-kata ini. Perwira ini memiliki hati yang sangat tulus. Dia tidak butuh pujian dari manusia. Dia tidak perlu dianggap pejabat istimewa. Dia menyadari keberdosaannya di hadapan Yesus. Perwira ini menganggap dirinya tidak layak menerima Yesus atau bertemu dengan Yesus. Tetapi justru iman perwira ini langsung dipuji di hadapan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang menganggap dirinya bisa, ada banyak orang yang menganggap dirinya layak, tetapi justru ditolak oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan adik-adik hari lepas hari, dalam melakukan segala sesuatu, baik di rumah maupun di lingkungan, jangan melakukan segala sesuatu hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Adik-adik di rumah, jangan melakukan sesuatu hanya mendapat pujian dari orang tua, hanya karena mendapat pujian dari tante, hanya karena mendapat pujian dari seorang kakak, saudara-saudara yang lain. Belajarlah seperti seorang perwira ini, selalu merendahkan diri di depan orang banyak, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sifat yang keempat, sekalipun dia bukan dari bangsa Israel, tetapi memiliki iman yang sangat besar kepada Yesus. Nah, adik-adik kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-9. Ini dikatakan Tuhan Yesus, iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilihat perwira itu dari Yesus? Perwira itu dengan mata imannya bisa melihat Yesus adalah jenderal di atas segala jenderal, jenderal besar yang agung di dalam kerajaan Allah, yang berkuasa atas segala penyakit, hidup dan mati,
yang diperintahkan oleh Yesus pasti akan terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita mengukur besar kecil iman? Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.